Shalom Jemaat GKJ Semarang Barat. Siapa nih yang udah gak sabar menyambut Pentakosta? Nah, di momen ini kita tunjukkan rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik di lelang dan basar unduh-unduh GKJ Semarang Barat. Lelang akan dilaksanakan di tempat ibadah Mugasari, Kalisari, dan Induk. Untuk basar akan dilaksanakan di gereja induk setelah ibadah selesai. Gimana? Udah dipersiapkan belum persembahannya? Jemaat diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan berupa bentuk amplop khusus atau persembahan natura, berupa hasil bumi ataupun hasil karya. Jangan lupa dikemas secantik mungkin ya. Bagi jemaat yang ingin mempersembahkan persembahan natura, dapat menghubungi koordinator wilayah masing-masing. Wilayah 1 ke Ibu Wiwin, wilayah 2 ke Ibu Nana, wilayah 3 ke Ibu Piko, wilayah 4 ke Ibu Puji. Periode pendaftaran persembahan natura pada tanggal 21 April sampai 12 Mei 2024. Jangan sampai terlewatkan. Ayo berikan persembahan terbaik untuk Tuhan Yesus. Sampai jumpa di perayaan unduh-unduh pada tanggal 19 Mei 2024. Dadah! Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh keluarga, anak-anak, para pemuda, remaja, ibu, bapak, yangkung, yangti, semuanya. Dan juga mungkin pagi hari ini kalau ada jemaat tamu yang pertama kali rawuh atau sudah 2 kali rawuh di ibadah GKJ Semarang Barat, juga kami ucapkan selamat datang dan juga selamat pagi. Dalam ibadah Minggu Paskah ke-6 ini, ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Dr. Andes Bambang Irianto, STH, Emin. Dengan tema khotbah, Sahabat Melampaui Sekat. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus adalah jalan damai kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sehingga kita beroleh jalan kepada Bapa. Dari Efesus 2 ayatnya 14-19. Karena itu, marilah kita menghadap Dia dengan syukur dan sukacita. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah kita pagi ini dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilahkan duduk kembali. Ibadah minggu ini diberi tema Sahabat Melampaui Sekat, mengajak kita untuk menghayati kuasa Allah yang tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ia bebas bergerak, Ia bebas bertindak. Kuasa kasih Allah nyata dalam karya Yesus Kristus, yang bukan hanya mengampuni segala dosa kita, tetapi juga menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Ada satu sobatku.
Tuhan Yesus bersabda, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-14. Jemaat yang terkasih, mari kita renungkan apakah selama ini kita telah setia menjadi sahabatnya dengan melakukan setiap firman-Nya, seperti Ia yang selalu setia menjadi sahabat di suka dan duka kita. Mari kita diberi waktu untuk berdoa secara pribadi, dipersilahkan. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa, apabila kami sering mendukakan hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan dan kami juga merasakan bahwa kami sering tidak setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus dan Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jikalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita, Tuhan berkenan memberikan anugerah pengampunan. Dalam kemurahannya Allah menyatakan belas kasih dan pengampunannya di dalam Yesaya 43 ayat 25 yang mengatakan demikian. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Syukur kepada Allah. Dapat dirangkul, hati
Mari kita menyatukan hati datang pada Tuhan di dalam doa sebelum bersama kita menerima sabda Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami datang memenuhi panggilan-Mu untuk beribadah di hari Sabat-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menuntun langkah kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama beribadah kepada Tuhan. Lebih Engkau menyambut kami dan memberikan anugerah pengampunan, menyucikan kami dari segala dosa dan najis kami, sehingga kami dapat berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah pagi ini. Dan sungguh perjumpaan dengan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Sekarang ya Tuhan, kami duduk diam di hadapan-Mu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus berkenan mengajar kami untuk mengerti firman-Mu, meyakini kebenaran dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehingga berkenan kepada Tuhan. Setiap hamba-Mu yang telah Tuhan pilih untuk membacakan dan memberitakan sabda-Mu, penuhi dengan hikmat dan kuasa dari surga, sehingga sabda Tuhan disampaikan dan diberitakan dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa jadikan hati kami tanah yang subur untuk benih firman Tuhan sehingga bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengambil firman Tuhan dari setiap hati kami. Kiranya Engkau berkenan berbicara, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan akan kami bacakan bersama-sama dengan jemaat. Nanti jemaat membacakan di ayat yang genap, saya membacakan yang ganjil. Mazmur 98 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Mazmur 98. Oh ya, oh maaf, Mazmur 98, iya. Salah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ia mengingatkan kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel
Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bacaan yang kedua diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bersama kita akan mendengar pembacaan Injil Tuhan yang akan saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai 17. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai 17 demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan Injil diambil. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Selamat pagi saudara-saudara. Kalau saudara disuruh milih mau jadi orang baik atau orang jahat, itu pilihannya. Masalahnya niat enggak jadi orang baik atau lebih bersemangat jadi orang jahat. Yang jadi masalah kan di situ. Kalau disuruh milih pasti milih yang baik. Nah, masalahnya niat enggak milih jadi orang baik. Salah satu tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Kalau kita ditanya apa sih maksudnya tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Pasti kebanyakan untuk menyelamatkan manusia. Amin saudara. Iyalah karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Supaya orang yang percaya kepadanya mati masuk surga. Enak men ya. Kalau kita perhatikan sebetulnya kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia bukan sekedar menyelamatkan kita, tetapi diselamatkan untuk jadi orang baik. Nah, jadi orang baik ini yang seringkali dilupakan oleh orang Kristen yang di sana itu. Yang penting aku orang Kristen mati masuk surga selesai. Sehingga itu yang seringkali menjadi perbincangan oleh saudara-saudara kita. Enak men ya iman pada Yesus mati masuk surga. Minum-minuman, mabuk-mabukan, berzina dan segala macam. Orang masalah, yang penting percaya Yesus mati masuk surga. Itu yang seringkali jadi pembicaraan di luar sana. Padahal kalau kita mau belajar firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menyelamatkan kita, kita diselamatkan supaya kita menjadi orang baik. Dan menjadi orang baik itu tidak otomatis begitu dibaptis besok jadi orang baik, enggak. Menjadi orang baik itu sebuah proses yang disengaja, yang disadari. Proses yang harus dilakukan, dihidupi. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Harusnya orang yang mengaku percaya Yesus tidak hanya selamat, tetapi dia berproses menjadi orang baik. Dan inilah yang harusnya menjadi tujuan kita hidup di dunia. Karena surga sudah dijamin kok. Kita tidak perlu lagi nikmati mlebu ndi yo, ndak. Kita sudah dijamin kalau kita meninggal Tuhan sudah sediakan tempat di surga. Lah terus ngapain kita di dunia? Jadi orang baik. Dan ini yang harusnya jadi apa ya? Jadi orang Jawa itu yang harus ditengenke, yang harus diutamakan. Betul-betul diprioritaskan, aku harus jadi orang baik. Nah karena itu tema kita mengatakan sahabat melampaui sekat. Kalau kita berbicara tentang sahabat, orang yang menjadi sahabat itu orang baik atau orang jelek? Oh sahabat itu apa tuh saudara? Sahabat punya sahabat? Enggak. Dulu punya Pak tapi berkhianat. Ada orang yang punya sahabat, tapi gara-gara sahabatnya dia itu jadi lumpuh saudara. Kenapa? Lumpuhnya itu bukan karena ketabrak mobil atau apa, tidak. Lumpuhnya itu karena sahabatnya menikah dengan pacarnya. Wah pada kecewa berat saudara. Oh langsung dia tidak tahu karena mungkin marah, sakit hati, dikhianati oleh sahabatnya. Lumpuh saudara. Diperiksa di rumah sakit. Orang opo-opo, semua normal tapi tidak bisa jalan. Terus akhirnya didekati oleh pastoral, tenaga pastoral rumah sakit di Bethesda itu terjadian itu. Setelah omong-omong ternyata baru terungkap saya benci sekali dengan sahabat saya, dikhianati sahabat saya. Cerita kalau ternyata pacar saya direbut sahabat saya dan menikah dengan sahabat saya. Terus tenaga pastoral itu hanya mengatakan demikian, Mbak hanya bisa kembali berjalan kalau Mbak mau mengampuni sahabat saudara. Kira-kira gampang atau mudah saudara? Lu mengampuni sama pendendam itu jenengan mau pilih mana? Loh kalau jenengan yang jadi sahabatnya yang lumpuh itu diampuni atau tidak? Raisa jawab. Padahal tadi milihnya jadi orang, tapi niatnya kita rada diragukan. Di sini dikatakan pastoral ini mengatakan kalau Mbak mau mengampuni sahabat panjenengan itu akan menyelesaikan masalah. Dan setelah beberapa bulan si tenaga pastoral ketemu dengan mbaknya di Malioboro. Loh kok sudah sembuh, sudah jalan? Iya saya mengampuni. Jadi wong apik itulah panggilan kita. Walaupun mungkin kita dikhianati, mungkin kita tidak
ampuni. Dan itu bukan otomatis, itu sebuah proses yang harus dihidupi. Sahabat itu melampaui sekat. Artinya kita tidak membeda-bedakan di sini. Orang baik itu akan menjadi sahabat bagi banyak orang. Sebagaimana Tuhan Yesus menjadi sahabat kita. Kamu bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Tuhan Yesus menjadi sahabat kita. Tadi kita nyanyi, aku punya sahabat ya. Namanya siapa? Yesus. Siapa? Yesus, sahabat kita. Ketika aku sendirian dia ada, ketika aku bermasalah dia ada, ketika aku mengalami pergumulan dia ada, selalu ada. Nah, kalau bukan orang baik apa bisa jadi sahabat? Nah, karena itu firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa kita, saya dan saudara adalah sahabat Tuhan Yesus. Saya dan saudara itu adalah sahabat Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam teks kita, di dalam terlebih dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi dari sini Tuhan Yesus menyatakan kepada kita, bukan saya dan panjenengan yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesuslah yang memilih kita. Tidak hanya memilih kita, ditetapkan, dipilih, ditetapkan untuk jadi orang baik. Ini anugerah atau masalah? Loh saudara, dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan dadi wong apik. Nah, ini anugerah atau masalah? Kalau anugerah itu berarti apa? Disyukuri enggak? Dadi wong apik itu disyukuri lah. Kenyataannya kalau dihitung, ditimbang itu akeh apike apa eleke. Kalau itu sebuah anugerah, normalnya kita dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk menghasilkan buah dadi wong apik, jadi sahabat banyak orang. Itu harus sesuatu yang luar biasa. Didadikan wong apik, saudara. Ini harusnya menjadi menjadi syukur kita kepada ini anugerah. Harusnya kita bersyukur dan beruntung dipilih dadi wong apik. Karena sekarang itu yang digolek itu wong apik, bukan sekedar pinter. Pengalaman kita membuktikan. Kita kepengen wong apik, orang mung sekedar pinter. Pinter nek ora apik apa gunane? Apa meneh milih pendeta. Loh betul enggak? Nah ini yang perlu kita renungkan. Jadi kita itu normal lah. Orang yang dicari itu orang baik. Orang baik. Dan ternyata orang baik itu dibutuhkan oleh dunia. Bahkan orang baik dibutuhkan oleh mereka semua. Jadi kalau begitu kita itu dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi orang baik yang dibutuhkan dunia. Dimanapun orang baik ini ada, mengeluarkan buah dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah ini yang perlu kita renungkan bersama. Inilah saya dan panjenengan. Bahwa Tuhan telah memilih kita, menetapkan kita untuk jadi orang baik. Jadi tidak hanya sekedar diselamatkan. Kenapa kok dipilih untuk jadi orang baik? Supaya nanti mati masuk surga. Amin saudara. Jadi Tuhan itu memilih kita, menetapkan kita jadi orang baik. Nanti supaya nanti mati masuk surga. Amin saudara. Perlu katekisasi lagi. Wong kita itu diselamatkan untuk jadi orang baik kok, supaya baik masuk surga, supaya selamat, kebalik-balik. Nah saudara, makanya walaupun sudah menitis khotbahnya itu bolak-balik diulang supaya kita paham, kita menjadi orang baik, kita berusaha jadi orang baik, bukan supaya selamat, bukan supaya masuk surga. Itu orang sana, itu orang sana. Kalau orang Kristen, kita itu diselamatkan oleh Tuhan, dipilih, diselamatkan untuk jadi orang baik.
Jadi menjadi orang baik itu bukan supaya nanti mati masuk surga, enggak. Karena memang aku diselamatkan, dipilih untuk jadi orang baik. Jadi tujuan hidup kita jadi wong apik, titik. Masalah berkat dan segala macam itu urusan Gusti Allah. Jangan jadi orang Kristen yang nuwun saya mau berkatan. Sidik-sidik yang dicari berkat, ono berkate ra? Ono sogokane apa? Londong apa? Aku teko. Sogokane apa? Ora ono, ora teko. Itu orang Kristen sana itu begitu, sing digula itu berkat, Saudara. Jadi dari teks kita ini menunjukkan kepada kita bahwa kita itu dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk jadi orang baik. Mari kita syukuri, Saudara. Tidak semua orang menerima anugerah begitu. Maka harusnya wong Kristen itu niat ingsun dadi wong apik. Dan itulah yang menjadi identitas kita. Itulah yang menjadi ciri orang Kristen, wong apik. Wong apik tenan karena melakukan kebaikan bukan supaya kok. Kalau supaya itu berarti ada pamrih. Berbuat baik nih ngono pamrih apik ra. Lah ya itu bukan itu orang sana. Orang sana begitu, saya berbuat baik supaya saya dapat apa kan gitu. Supaya nanti saya masuk surga. Jadi mereka berbuat baik untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita enggak, kita berbuat baik kenapa? Karena Tuhan memilih saya, menetapkan saya, menyelamatkan supaya jadi wong apik, titik. Dan ketika kita memenuhi panggilan Tuhan, ketika kita setia dengan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, pilihan Tuhan ini, maka buahnya adalah apa? Nama Tuhan dimuliakan. Wong Kristen itu nama Tuhan dimuliakan. Bahkan apa yang kamu minta kepada Bapa, Bapa akan memberikan. Artinya apa? Diberkati. Maka tidak usah cari berkat. Berkat itu datang sendiri ketika kita hidup menurut kehendak Tuhan. Itulah buah. Buah yang akan yang akan muncul di dalam kehidupan kita ketika kita mengikuti ketetapan Allah. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dengan demikian kita perlu renungkan. Dan ternyata ketika kita memenuhi panggilan Tuhan ini, maka di situ dikatakan supaya sukacitaku penuh, demikian juga sukacitamu menjadi penuh. Jenengan itu atau kita bahagia itu merasa bahagia itu kalau berbuat jahat atau berbuat baik. Tuh, kalau kita berbuat baik dan berbuat jahat lebih seneng mana? Bahagia mana? Iya tahu. Ketika kita berbuat baik itu rasanya itu seneng, Saudara. Tapi ketika berbuat jahat ngapusi bojone umpamane. Turu itu glibak-glibak. Engko nek konangan piye dan segala, ndak bahagia. Ketika kita berbuat baik isinya itu penuh dengan sukacita, maka berbuat baik. Karena memang kita diciptakan Tuhan, dipilih Tuhan untuk jadi orang baik. Supaya apa? Supaya hidup kita itu bahagia loh. Jadi sebetulnya itu untuk kebahagiaan kita sendiri. Supaya sukacitamu menjadi penuh. Sebetulnya kan masuk akal, sederhana sudah. Ini yang harusnya kita renungkan secara serius. Kebahagiaan sukacita itu bukan karena di dompet itu ada ratusan ribu berapa gitu, enggak. Sukacita itu ketika kita berbuat baik. Berbuat baik. Nah, Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, Saudara. Ketika kita melakukan apa yang sudah ditetapkan Tuhan, kita akan menjadi orang yang baik dan itu akan menjadi berkat. Tetapi itu tidak otomatis. Itu hanya bisa kita lakukan ketika kita tinggallah di dalam kasih-Ku. Jadi kita hanya bisa menjadi sahabat bagi orang lain. Dan kita tetap menjadi sahabatnya Tuhan Yesus ketika kita tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Di luar kasih Tuhan Yesus kita tidak akan pernah jadi orang baik.
Apapun yang kita lakukan kalau tidak dilandasi kasih Tuhan Yesus, itu sia-sia. Paulus mengatakan, walaupun kita pinter, berpengetahuan, berbahasa macam-macam, kalau itu tidak di dalam kasih, omong kosong. Walaupun kita menyerahkan tubuh kita untuk dibakar sekalipun, tapi kalau tidak dalam kasih, semua sia-sia. Artinya apapun yang kita lakukan, kita masak untuk anak istri kita, itu perbuatan kasih enggak? Perbuatan baik enggak? Baik-baik enggak? Baik kita tapi kalau dengan ngomel bojo siji ora ngerti, anak-anak orang ini masak sambil ngomel-ngomel, itu perbuatan kasih enggak? Itu iya perbuatan kita apik ning tidak dengan kasih, ora ana gunane saudara. Kita orang sana itu begitu. Apapun yang kita kerjakan kalau tidak dilandasi kasih, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena kalau segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kasih, itu berarti ada pamrihnya. Wis dimasake matur nuwun wae ora. Mbok ngisahi kabeh-kabeh bojone dan segala. Wis ngomel terus, itu orang sana. Nah, saudara, gimana itu bisa menjadi berkat? Tanpa kasih. Makanya Tuhan Yesus katakan sama seperti Tuhan Yesus tinggal di dalam kasih Bapa. Maka Tuhan Yesus juga mengatakan tinggallah di dalam kasihku sama seperti aku tinggal di dalam Bapa. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari surga. Suaranya apa? Suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku. Kenapa kok Tuhan Yesus berkenan? Kok dikasih Bapa? Jenengan punya anak 3, sing siji ngeyelan, sing nomor loro manut, nomor 3 kakean alasan. Jenengan biasanya yang dibicarakan yang mana? Yang berkenan yang mana ini kira-kira? Yang nomor 2 toh berkenan. Karena apa? Manut. Niki ngeyelan kakean alasan, dikongkon alasannya macam-macam. Wiki ngeyelan, niki manut. Artinya apa? Tuhan Yesus berkenan dikasih Bapa karena Tuhan Yesus itu taat sampai mati kepada Bapa. Maka Tuhan Yesus katakan, kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan perintahku. Jadi kita itu ditetapkan jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Dan sahabat Tuhan Yesus itu cirinya manut sama Tuhan Yesus, menjadi melakukan perintah Tuhan Yesus. Maka tinggallah di dalam kasihku. Menjadi sahabat Tuhan Yesus. Jikalau kita tinggal di dalam kasih, maka kasih itu menjadi modal. Kasih itu menjadi dasar hidup orang Kristen. Maka hukumnya hukum kasih, bukan hukum karma, hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Kasih itu menjadi dasar. Maka kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tidak lagi di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia. Bukan masalah dosa atau tidak. Masalahnya itu berguna atau tidak, bermanfaat atau tidak. Kalau tidak usah dilakukan, itu dengan kesadaran sendiri. Seperti Paulus, kalau aku makan daging ini jadi batu sandungan, sampai mati orang makan daging. Bukan berarti tidak boleh. Daripada jadi batu sandungan, itulah kasih. Bukan berorientasi kepada kepentingan diri sendiri. Itulah sahabat Tuhan Yesus. Mentaati perintah Tuhan Yesus, sahabat. Kalau kita berbicara sahabat itu selalu memberi semangat. Seorang sahabat itu akan memberikan, Tuhan Yesus senantiasa memberi semangat kepada kita. Ketika orang Smyrna mengalami aniaya, menderita, orang menderita doanya gimana? Tuhan, lepaskanlah kami dari penderitaan. Betul enggak? Itu gawan bayan toh. Orang menderita itu maunya lepas dari apa? Dan orang Smyrna itu menderita karena imannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus, aku tahu engkau menderita karena namaku. Lah terus setialah sampai mati, ciloko tenan. Berarti harus menghadapi penderitaan sampai apa? Mati sudah. Di sini kita lihat sahabat itu memberi semangat untuk terus bertahan, untuk terus berjuang. Tidak, salahmu dewe mulane to, tak kandhani itu manut. Wah, bukan begitu. Sahabat itu mendorong
memotivasi untuk terus berjuang. Dan tidak hanya itu, sahabat itu terbuka. Sehingga orang itu nyaman berbicara dengan dia. Karena dia terbuka dan bisa dipercaya. Itu sahabat. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mengabarkan dosa-dosa jenengan kepada orang lain. Pernah enggak Tuhan Yesus bilang begitu? Ngerti lah kowe, pendeta Bambang wingi ini. Pernah enggak Tuhan Yesus bilang itu pada jenengan? Enggak. Tuhan Yesus begitu kita, Tuhan ampunilah saya sudah berzina 33,5 kali. Ampunilah saya. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah mengatakan itu kepada orang lain. Itu sahabat. Maka kita terbuka dengan Tuhan Yesus itu tidak dengan aling-aling, karena saya percaya nek aku wadul karo Gusti Yesus, Tuhan Yesus tidak akan bicara kepada orang lain. Harusnya kita menjadi sahabat bagi orang lain. Ini peringatan untuk majelis. Majelis itu sudah sudah diteguhkan. Rahasia tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Majelisnya datang cegat bojone, apa mau isine rapat. Terus gimana diceritani lah. Oh, nek mbok ceritani tak tutup lawange. Nah, sudah dikasih Tuhan. Ini sahabat itu membuat orang yang berbicara dengan dia itu nyaman, karena saya tahu dia bisa dipercaya. Sahabat itu senantiasa memberi nasihat, memberikan masukan untuk tetap dalam kebenaran. Bukan jlomprongke. Sahabat itu justru akan membawa kita, mensupport kita untuk tetap di dalam kebenaran. Itu sahabat. Karena sahabat tidak ingin sahabatnya binasa. Maka sahabat itu akan terus membawa kita kepada kebenaran. Dan Tuhan Yesus senantiasa membawa kita kepada kebenaran. Maka kita pun dipanggil untuk menjadi sahabat orang lain, bukan malah jlomprong. Bener, aku setuju, nek rambok ngono ora kapok kae, balesen wae. Itu bukan sahabat itu. Sahabat kebinasaan itu namanya. Ojo kaya ngono ya diampuni wae. Saudara ora apa-apa, Gusti Allah engko sing anu. Ora usah titik. Jadi sahabat itu memberikan masukan supaya dia melakukan yang benar. Mendorong ke arah yang lebih baik, mendorong kepada yang baik. Dan sahabat itu senantiasa ingin tetap membangun relasi. Jadi ingin tetap membangun relasi supaya relasinya itu tetap harmonis. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan perintahku. Jika kamu tinggal di dalam kasihku. Jadi sebetulnya kunci menjadi sahabat Tuhan. Ketika kita menjadi sahabat Tuhan Yesus, otomatis kita akan jadi sahabat bagi orang lain. Kenapa? Karena kalau kita jadi sahabat Tuhan Yesus, itu berarti kita tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Dan kalau kita menjadi sahabat Tuhan, berarti kita taat kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita hidup di dalam kasih, maka itu melampaui sekat siapapun. Kita berbuat baik kepada siapapun. Ketika Petrus disuruh pergi ke rumah Kornelius, wong kafir haram, tidak boleh. Apa yang sudah dijadikan halal oleh Tuhan jangan kamu bilang haram. Karena ternyata dia Kornelius itu kan orang Romawi. Menurut orang Yahudi itu kafir, tidak boleh masuk ke rumahnya orang Romawi, orang Yahudi. Tapi karena diperintahkan ke sana oleh Tuhan, ke sana. Terus Injil diberitakan. Dan akhirnya mereka percaya menerima roh. Kaget, loh, ternyata Roh Kudus juga untuk mereka. Bukan hanya untuk orang Yahudi. Tuhan mencelikkan, terus memproses rasul-rasul ini. Supaya mereka paham bahwa keselamatan itu melampaui sekat, melampaui bangsa. Keselamatan untuk dunia. Tuhan Yesus untuk dunia, Injil untuk dunia. Tapi orang sana katanya Injil hanya untuk orang Yahudi. Ben wae. Itu toh, Injil untuk dunia, untuk semuanya, melampaui sekat. Dan kita dipanggil untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, akhirnya kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan
dan ditetapkan supaya jadi orang baik, supaya menjadi sahabat bagi orang lain. Dadi wong apik. Saya akhiri dengan sebuah cerita. Ada sebuah keluarga, suami istri, anaknya 2. Mereka, istrinya itu mendapat beasiswa kuliah di luar negeri. Dan keluarganya diboyong ke sana. Dia ambil doktor sosiologi. Si istri ini, mahasiswa ini, si istri, oleh dosennya mendapatkan tugas. Tugasnya itu aneh, saudara. Para mahasiswa diminta untuk memberikan senyuman kepada orang yang belum dikenal, minimal 3 orang. Biasanya kita senyuman kalau yang sudah kenal atau yang belum kenal. Yang sudah orang kenal, kok senyum-senyum kenal apa? Oh, aku tahu kenal loh, ini koncoku di TK. Saudara, biasanya orang memberi senyuman itu yang sudah dikenal. Kalau belum dikenal senyum-senyum ngopo gitu. Nah saudara, dan dosennya itu bilang, berilah senyuman ke minimal 3 orang dan catat respon mereka. Ini tugas gampang atau angel? Memberi senyuman. Nah saudara, ini kasih Tuhan. Dan setelah pulang kuliah, suaminya, anaknya sudah menunggu dan kita makan dulu. Mereka masuk ke McD, ya. Antri panjang. Dia antri. Tapi antri panjang itu kok ada bau yang tidak enak ya. Baunya itu tidak enak gitu. Bau apa ya? Tidak enak, pokoknya tidak enak. Sehingga yang antri itu lama-lama mundur, pergi, menyingkir. Terus dia noleh ke belakang. Ternyata di sana ada 2 orang laki-laki, tinggi gede, matanya jelalatan, sangar, dan ada di depannya laki-laki agak pendek. Ternyata yang gede besar itu kelihatannya memang orang yang gangguan mental. Yang depan ini sing jogo. Dua-duanya itu sepertinya memang tunawisma, pengemis. Melu antri, pakaiannya wis mungkin 3 bulan ora ganti. Jadi ambune itu udah karu-karuan. Ketika dia menoleh ke belakang, mata itu begitu, dia agak terkejut. Tetapi sepertinya yang di depannya itu batin sepertinya. Jangan usir kami ya, banyak orang sudah meninggalkan kami. Sepertinya begitu. Si ibu ini melihat, tapi begitu dia melihat, dia ingat dengan tugas tugas kuliahnya. Terus dia memberikan senyuman. Silakan Bapak dulu saja, enggak apa-apa. Loh, kaget, enggak apa-apa, silakan. Terus ibu ini di belakangnya. Di belakang. Wambune ra karu-karuan, saudara. Dan ketika ternyata 2 orang ini hanya pesan 2 cangkir kopi. Bayare ngitung recehan kerincing-kerincing itu, saudara. Iki berarti melarat tenan iki. Artinya orang tidak miskin sekali. Setelah dia dapat 2 cup kopi, mereka berdua pergi mojok supaya tidak mengganggu yang lain. Terus ibu ini melihat itu kok mesake ya. Terus sampai ditanya oleh Bu mau pesen apa? Oh iya, lali aku pesen. Oke, saya mau pesen 1 paket untuk 4 orang. Suami, anaknya 2, dia. Nanti tolong itu dibawa ke sana ya, di suami saya nomor 3. Terus saya pesen lagi 2 personal, 2 bungkus. Nanti saya sendiri akan membawanya. Dan ternyata setelah dibayar, 2 paket ini dibawa ke orang yang tadi, yang baunya tidak karu-karuan. Terus dibawa, saudara, ini untuk Bapak, silahkan dimakan ya. Waket itu, tidak bisa berkata-kata, hanya bilang begini, silahkan dimakan, dinikmati. Terus ibu ini kembali ke meja bapak dan anaknya tadi. Dan orang-orang di sana itu melihat ibu ini heran, saudara. Kok ono wong koyo ngini? Nah setelah itu suaminya bilang, Ma, itu saya baru tahu.
mengapa Tuhan memberikan mama jadi istri saya. Supaya kekerasan saya itu menjadi luntur gara-gara kebaikan mama. Selesai cerita? Belum saudara, masih panjang. Diteruskan enggak? Lanjutnya saudara, setelah mereka makan selesai, sebelum mereka pulang ternyata orang-orang yang keluar dari McD itu menghampiri mereka, menyalami ibu. Ibu, terima kasih, perbuatan ibu mengingatkan saya bagaimana saya harus memanusiakan manusia. Semua nyalami. Ibu ini bilang, loh saya itu hanya melakukan perbuatan baik kecil kok, dampaknya begitu luar biasa. Dan setelah itu ibu dan keluarganya ini pulang. Ketika pulang, ibu ini menoleh kepada dua orang itu. Dan dua orang itu, makasih, terima kasih. Ibu hanya tersenyum dan mengatakan, pulang. Nah, karena itu tugas kuliah, itu ditulis. Cerita itu ditulis. Dan ketika dikumpulkan, dosanya itu membaca dari sekian banyak. Dosa itu manut-manut, anggut-anggut. Terus dipanggil, Bu, sini. Bolehkah saya membacakan laporan ibu kepada teman-teman? Oh silakan. Akhirnya dosen itu membacakan cerita itu kepada para mahasiswa. Dan apa yang terjadi? Hampir semua mahasiswa menitikkan air mata. Menjadi sahabat bagi semua orang. Itulah panggilan kita. Perbuatan kecil kita, perbuatan baik sekecil apapun, itu akan berdampak begitu luar biasa. Karena itu marilah kita meneguhkan hati. Tuhan telah memilih saya, menyelamatkan saya, dan bahkan menetapkan saya. Supaya saya jadi orang baik, menjadi sahabat bagi semua orang. Dengan demikian justru itu akan mendatangkan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk saat teduh sejenak. bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati datang pada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghampiri tatamu yang kudus, menaikkan syukur karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Melalui kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau telah menetapkan kami menjadi sahabat-sahabat Tuhan.
Karena itu tolonglah supaya kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu dan taat akan perintah-Mu, supaya kami dapat menjadi sahabat bagi banyak orang. Biarlah melalui perkataan, perbuatan, sikap hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena itu kami berdoa kiranya Engkau memberkati gereja-Mu, Gereja Kristen Jawa Semarang Barat, supaya mereka menjadi gereja yang setia mengikut Sang Gembala. Tuhan memberkati majelis gereja, semua anggota komisi, tenaga kantor, koster, dan penjaga gereja, dan seluruh pelayan dan aktivis gereja, supaya mereka boleh melakukannya dengan cinta dan kasih kepada Tuhan. Seluruh pelayanan dilakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk panitia Paskah Pentakosta yang menyiapkan untuk unduh-unduh, kiranya Tuhan berkenan memberkati supaya pelaksanaan untuk Pentakosta dan unduh-unduh tanggal 19 Mei yang akan datang dapat berlangsung dengan baik, dan kesempatan bagi kami untuk bersuka cita atas segala berkat yang Tuhan limpahkan atas kami. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja. Kami berdoa untuk ceramah psikologi bagi para adiyuswa yang akan diselenggarakan sebentar nanti jam 10. Demikian juga untuk pengkaderan aktivitas gereja yang akan diselenggarakan jam 10 juga di Mugasari. Tuhan berkenan memberkati supaya melalui kegiatan-kegiatan ini nyata kasih Tuhan. Dan melalui kegiatan ini kami diperlengkapi untuk tetap menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ingat akan saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau berkenan melawat mereka, menjamah dan memberikan pemulihan. Mohon berkat untuk Bapak Wakio, Ibu Suparman, Ibu Sikun Tamsir, Ibu Esther Suresno, Ibu Sutoyo, Ibu Sahari, Ibu Rita Novianingrum. Kami juga berdoa untuk Bapak Widodo, Bapak Tri Pranoto, Bapak Richard Warela, anak Raka. Demikian juga untuk Ibu Widi Mulyani, Bapak Harno, Bapak Sis Minarto, Bapak Joko Triyono, Bapak Rendra, Bapak Bejo Hartono. Kami juga berdoa untuk Ibu Diah Ekawati Laksitanirum, Ibu Sulaksono. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkenan memberkati dan memberikan pemulihan kesehatan. Kami juga berdoa untuk para adiyuswa yang sudah sepuh, yang tidak mungkin beribadah karena kondisi yang sakit, kondisi fisik yang lemah. Kiranya Engkau berkenan melawat mereka, memberi kekuatan, penghiburan, supaya mereka pun boleh tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Karena itu kami mohon berkat untuk Bapak Yohanes Suwardi, Bapak Joko Suwardomo, Bapak Tarno Handoyo, Ibu Wahino, Ibu Suharsoadi, Ibu Kamantian, Ibu Suripto, Bapak Ibu Subarjo, Ibu Sunarto, Ibu Sunarti, Budi Purwanto, Ibu Marta S. Lakiman, juga untuk Bapak Sudarno, Ibu Sumisih, juga Ibu Sutarsi Sudarman Jose, Ibu Suparto, Ibu Sukarjo, Ibu Sutoyo. Kami serahkan saudara kami yang sudah yuswa ini sepenuhnya dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen yang ada di Kota Semarang, baik yang bergerak dalam bidang pendidikan maupun rumah sakit maupun swadaya yang lain. Tuhan berkenan memberkati mereka semua supaya melalui pelayanan mereka kasih Tuhan dinyatakan. Baik itu Rumah Sakit Pantiwiloso, baik Dr. Cipto maupun Citarum, Widiamput maupun rumah sakit yang lain. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Demikian juga kami berdoa untuk Pelkris, kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Masai, PSAK, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja di lembaga-lembaga Kristen ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, spirit, semangat untuk melayani Tuhan. Dan berkat Tuhan biarlah senantiasa ada dan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk SD Santoso. Kiranya Tuhan juga memberkati para guru, para murid di sana, dan pengurus. Tuhan memberkati. Supaya melalui pelayanan SD Santoso ini kasih Tuhan dinyatakan, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, terlebih untuk pembangunan IKN. Kiranya Tuhan terus menolong
supaya pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, menjadi pemerataan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pergantian kepemimpinan bangsa kami, supaya nanti berjalan dengan lancar dan sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Kami menyerahkan semua kepadamu, berilah mereka hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan pemerintahan ini, panggilan negara ini, supaya mendatangkan damai sejahtera dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak. Akhirnya kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan menjamah setiap kami yang beribadah pada saat ini. Penuhi hati kami dengan damai-Mu, penuhi hati kami dengan kasih-Mu, supaya kami dimampukan menjadi sahabat-sahabat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami mohon kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudaraku, bila saat ini kita masih bisa hidup dan menikmati segala berkat, itu adalah karunia Tuhan. Karena itu, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Dengan didasari nasihat ini, dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan di hadirat Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, apabila di dalam ibadah pagi hari ini, kami diperkenankan untuk mengumpulkan persembahan berupa uang, berkat yang dari Tuhan. Namun persembahan ini tidak sebanding dengan persembahan yang Kau berikan bagi kami. Berkat-Mu yang melimpah yang setiap saat kami terima Tuhan.
Namun kami percaya kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikannya, sehingga persembahan ini boleh menjadikan kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan kami berjemaat, sehingga kami boleh senantiasa mengucap syukur kepadamu karena Tuhan melimpahkan berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apabila di dalam kami menghaturkan persembahan, ada di dalam hati kami pikiran dan angan-angan kami yang tiada berkenan di hadirat Tuhan, kiranya Tuhan mengampuninya. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, hanya kami alaskan di dalam kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, panggilan bagi kita adalah menjadi sahabat bagi sesama. Itulah kesaksian yang dapat kita nyatakan kepada dunia. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kami akan hidup saling mengasihi. Terpujilah Tuhan Allah kita. Ini dan selamanya. Sekarang bukalah hati, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber Kasih memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
kita menutup ibadah ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 369, bait yang pertama, Ya Yesus ku berjanji. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GKJ Semarang Barat. Siapa nih yang udah gak sabar menyambut Pentakosta? Nah, di momen ini kita tunjukkan rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik di lelang dan basar unduh-unduh GKJ Semarang Barat. Lelang akan dilaksanakan di tempat ibadah Mugasari, Kalisari, dan Induk. Untuk basar akan dilaksanakan di gereja induk setelah ibadah selesai. Gimana? Udah dipersiapkan belum persembahannya? Jemaat diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan berupa bentuk amplop khusus atau persembahan natura, berupa hasil bumi ataupun hasil karya. Jangan lupa dikemas secantik mungkin ya. Bagi jemaat yang ingin mempersembahkan persembahan natura, dapat menghubungi koordinator wilayah masing-masing. Wilayah 1 ke Ibu Wiwin, wilayah 2 ke Ibu Nana, wilayah 3 ke Ibu Piko, wilayah 4 ke Ibu Puji. Periode pendaftaran persembahan natura pada tanggal 21 April sampai 12 Mei 2024. Jangan sampai terlewatkan. Ayo berikan persembahan terbaik untuk Tuhan Yesus. Sampai jumpa di perayaan unduh-unduh pada tanggal 19 Mei 2024. Dadah!